Drama ini mengisahkan tentang Kokdo yang diperankan oleh Kim Jung Hyun yang berasal dari masa lalu dan merupakan seorang panglima perang yang berakhir tragis. Kokdo dibunuh atas perintah raja karena menjalin hubungan dengan Sulhae dan Sulhae ini akan dipersunting oleh raja. Di malam pertamanya, Sulhae pun membunuh sang raja lalu kemudian bunuh diri karena merasa cahayanya telah hilang. Karena rentetan kejadian tersebut, para dewa menghukum Kokdo menjadi malaikat maut abadi yang harus datang ke alam manusia setiap 99 tahun untuk menghukum manusia dengan kejam karena kesalahan dan kelemahan mereka. Ketika dia datang ke dunia manusia kali ini, dia memiliki tubuh seorang petugas medis muda yang menjanjikan bernama Do Jin-woo. Hal tersebut membuatnya bertemu dengan Han Gyo-jul yang diperankan oleh Im So-hyang, seorang dokter yang lulus dari sekolah kedokteran peringkat terendah di Korea Selatan. Dan ternyata So-hyang ini adalah reinkarnasi dari Sulhae yang merupakan kekasih Kokdo di masa lalu. Namun menjadi malaikat maut tidaklah mudah. Kokdo akan terus mengingat masa lalunya dan kesakitannya tidak akan pernah bisa dia lupakan. Di dunia manusia ini, setiap pukul 9:09 Kokdo akan mendengar suara-suara orang yang berbuat salah dan hal tersebut membuatnya merasa sangat kesakitan. Dia juga akan mendengarkan perintah untuk membunuh orang tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, Kokdo akan meminta asistennya untuk mencari tahu orang tersebut dan Kokdo akan mendatanginya. Suatu hari saat Kokdo mendengar suara aneh yang membuatnya sangat kesakitan, tanpa diduga So-hyang mampu menenangkan Kokdo dan rasa sakit yang dirasakan Kokdo pun dapat diredakan oleh So-hyang. Jadi ketika So-hyang menutup telinga Kokdo, Kokdo tidak akan mendengar suara aneh yang membuatnya tidak nyaman. Dari sinilah awal mula kedekatan Kokdo dengan So-hyang. Saat menjalankan tugasnya, Kokdo melakukan segala cara untuk bisa mengungkap kejahatan dan memberinya hukuman yang setimpal. Dalam episode ini, Kokdo rela mempertaruhkan hidupnya untuk bisa menangkap dan mengungkap kejahatan orang ini. Saat menyadari Kokdo akan melakukan segala cara termasuk mempertaruhkan hidupnya, So-hyang langsung bergegas untuk menghentikan semua rencana Kokdo, dan orang yang berhadapan dengan Kokdo ini adalah reinkarnasi dari raja, orang yang memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Kokdo agar bisa bersama dengan Sulhae. Dan konde yang digunakan untuk menusuk Kokdo ini adalah konde yang sama yang digunakan Sulhae ketika membunuh raja dan digunakan untuk bunuh diri. Kokdo memprovokasi orang ini dengan menjatuhkan konde tersebut setelah sebelumnya mengatakan Kokdo akan membunuh orang tersebut. Karena rasa takut, orang ini pun mengambil konde dan menusukkannya ke dada Kokdo. Jadi sebenarnya Kokdo hanya ingin merekam bahwa orang tersebut adalah pembunuh sehingga ada alasan untuk menangkapnya, dan Kokdo mengorbankan dirinya sendiri untuk rencana tersebut. Begitu melihat Kokdo sudah terkapar di lantai, So-hyang langsung kehabisan tenaga. Dia langsung menghampiri Kokdo dan memanggil-manggil namanya, namun Kokdo tetap tidak bangun. So-hyang terus menangis di sisi Kokdo, lalu So-hyang mengecek detak nadi Kokdo, namun sepertinya detak nadi Kokdo mulai melemah yang membuat So-hyang semakin shock. So-hyang memegang luka di dada Kokdo dan seolah ikut merasakan kesakitan Kokdo. Dia menatap darah di tangannya dengan gemetar. Semua orang tahu kalau Kokdo memiliki luka di dadanya dan semakin hari semakin memburuk. Namun So-hyang baru mengetahui hal tersebut beberapa saat sebelum terjadi tragedi penusukan ini. Jadi So-hyang makin sedih pas lihat luka di dada Kokdo. Penjahat ini nih awalnya mau kabur, tapi untungnya di depan pintu sudah ada polisi dan langsung menangkapnya. Dan rekaman CCTV ketika dia menusuk dada Kokdo sangat membantu untuk membuktikan dia adalah pembunuh, sehingga satu demi satu kesalahan dia yang lain berhasil ditelusuri juga. Kokdo pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, So-hyang terus menggenggam tangan Kokdo sambil menangis. Pasca kejadian tersebut, Kokdo koma dan asisten Kokdo sebelumnya juga pernah memberitahu So-hyang kalau Kokdo ini tidak bisa terluka lagi. Luka di dada Kokdo cukup buruk, jadi kalau misal terluka lagi, mungkin Kokdo tidak akan dapat bertahan. So-hyang merawat Kokdo dengan penuh harapan. Dia terus berada di sisi Kokdo dan terus mengajak Kokdo berbicara agar Kokdo bisa segera siuman. Namun Kokdo masih nyaman dengan mimpinya hingga tidak menghiraukan permintaan So-hyang untuk bangun. So-hyang merasa sangat menyesal karena selama ini dia tidak bisa mengenal Kokdo yang tidak lain adalah kekasih yang sangat dicintainya di masa lalu. So-hyang meminta Kokdo untuk menceritakan semuanya serta menceritakan mimpi Kokdo selama Kokdo tertidur. So-hyang juga mengatakan akan menceritakan semuanya tentang kekuatan yang dimiliki oleh So-hyang sehingga Kokdo harus segera bangun. So-hyang mengelus lengan Kokdo sambil terus mengobrol, namun Kokdo tetap diam, tidak bergeming. Teman Kokdo juga datang dan di sini So-hyang baru mengetahui bahwa Kokdo memang tidak memikirkan nyawanya lagi untuk bisa menegakkan keadilan.
Sohyang yang sedikit emosi berniat untuk membunuh Kokdu secara langsung, namun di saat yang bersamaan dia merasa tidak ingin Kokdu pergi meninggalkannya. Setelah tusukan di dadanya rasa sakit setiap jam 9, Kokdu juga pernah diracuni dengan karbon monoksida. Jadi mereka si para orang jahat itu sengaja memberikan karbon monoksida ke dalam mobil Kokdu. Awalnya saat merasa pusing dan mual, Kokdu masih bisa mengendalikannya, jadi dia menepi terlebih dahulu dan turun dari mobil sambil menghirup udara segar sebentar. Setelah merasa agak baikan, Kokdu pun melanjutkan perjalanan, dan awalnya Kokdu ini masih biasa saja, namun beberapa saat kemudian Kokdu kembali merasakan pusing, dan karena sepertinya racun yang dia hirup sudah cukup banyak, dia tidak bisa berpikir untuk turun dari mobil seperti yang dilakukan sebelumnya. Penglihatan Kokdu mulai kabur hingga akhirnya dia pingsan dengan posisi dia masih menyetir. Jadi dia kehilangan kendali dan mobilnya pun meluncur dengan sendirinya, dan tepat di perempatan ada mobil box putih yang lewat, namun Kokdu sudah tidak bisa menghindarinya hingga terjadilah kecelakaan. Dalang dibalik kecelakaan yang menimpa Kokdu ini sebelumnya juga sudah kong kali kong dengan 119 dan mengatakan bahwa Kokdu ini meninggal karena serangan jantung. Jadi dibuat skenario seolah-olah Kokdu meninggal bukan karena kecelakaan yang menimpanya, tetapi karena serangan jantung. Kokdu langsung dinyatakan meninggal saat itu juga, namun ternyata teman-teman ada plot twist setelah scene ini. Jadi kalau misalnya kalian kepo, kalian bisa tonton langsung dramanya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.